Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal yang beranggotakan. Yang pertama ada Ratna Ningsih dengan NIM 2017 10 11 74. Yang kedua ada Lukmanul Hakim Prawira dengan NIM 2017 10 11 86. Yang ketiga ada Lilis Tiani dengan NIM 2017 10 11 87. Yang keempat ada Siti Robiah Al-Adawiyah dengan NIM 2017 10 11 91. Yang kelima ada Ilham Ihya Rosyadi dengan NIM 2017 10 40 64. Dan yang terakhir ada Luki Darman Syah dengan NIM 2017 40 30 50. Kali ini kita akan membahas materi dengan topik kebudayaan Islam pada periode dinasti Abbasiyah. Untuk pembahasan selanjutnya, silahkan simak video berikut ini. Berdirinya dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tidak terlepas dari sejarah kemunduran dinasti Umayyah yang berawal dari bobroknya akhlak para pemimpin dinasti Bani Umayyah. 4 pengganti khalifah setelah Muawiyah dan Abdul Malik kecuali Marwan yang menjadi khalifah terakhir terbukti tidak cukup atau tidak bermoral. Bahkan para khalifah sebelum Hisham yang dimulai oleh Yazid lebih suka berburu, pesta minum, tenggelam dalam alunan musik dan puisi ketimbang membaca Al-Quran atau mengurus persoalan negara. Kemudian kejatuhan dinasti Umayyah dimulai ketika terbentuk koalisi antara kekuasaan Syiah, Khurasan dan Abbasiyah yang dimanfaatkan oleh kelompok terakhir untuk kepentingan mereka sendiri yang dipimpin oleh Abu al-Abbas Cicit al-Abbas, paman Nabi. Pada 9 Juni 747 Masehi atau 130 Hijrah, pemberontakan dimulai ketika seorang pendukung Abbasiyah, Abu Muslim, seorang budak Persia yang telah dimerdekakan, mengibarkan bendera hitam yang pada awalnya merupakan warna bendera Muhammad, tapi kini menjadi lambang Abbasiyah. Pada tahun 129 Hijrah atau 446 Masehi, mereka memproklamirkan berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Namun, Marwan menangkap pemimpinnya yang bernama Ibrahim, lalu dibunuh. Gerakan ini diambil alih oleh saudara yang bernama Abdul Abbas Al-Safah yang berangkat sama-sama dengan keluarganya menuju Kufah. Kemudian dia dibaiat sebagai khalifah di Kufah pada tahun 132 Hijrah atau 749 Masehi. Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Khurasan dan Irak. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan Abbasiyah dan pasukan Marwan bin Muhammad di Sungai Zab atau antara Mosul dan Arbil. Marwan dan pasukannya kalah dalam peperangan yang terjadi pada 131 Hijriah atau 748 Masehi. Pasukannya lari ke berbagai penjuru hingga akhirnya dia dibunuh oleh pasukan Bani Abbasiyah pada tahun 132 Hijrah atau 749 Masehi. Dengan kematiannya, maka pemerintah Umayyah hancur dan awal pembentukan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yaitu Khalifah dinasti Abbasiyah. Dalam perkembangannya, Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode, yakni periode pertama yaitu pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Periode ini sering disebut periode pengaruh Persia pertama. Kemudian periode kedua yaitu pada tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi, disebut juga dengan periode pengaruh Turki. Yang ketiga yaitu periode ketiga pada tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Pada Masehi ini, Daulah Abbasiyah di bawah kekuasaan Bani Buaywih. Kemudian yang keempat yaitu periode keempat pada tahun
1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Dalam periode ini kekuasaan dipegang oleh Bani Saljuk atas Daulah Abbasiyah, biasanya disebut dengan masa pengaruh Turki kedua. Kemudian yang terakhir, periode kelima, yaitu pada tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Periode ini Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu. Mereka merdeka berkuasa, akan tapi hanya di Baghdad dan sekitarnya saja. Berikut ini adalah 9 khalifah yang memerintah dinasti Abbasiyah yang paling terkenal, yaitu Abdul Abbas As-Sofa pada tahun 750 sampai 754 Masehi. Kemudian Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Yang ketiga yaitu Al-Mahdi pada tahun 779 sampai 785 Masehi. Terus Harun Ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi, dan dilanjut dengan Al-Amin pada tahun 809 sampai 813 Masehi. Kemudian Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi, dan Al-Mu'tasim pada tahun 833 sampai 842 Masehi, dan yang terakhir yaitu Al-Wastik pada tahun 842 sampai 872 Masehi. Materi yang selanjutnya yaitu kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada pada bidang administrasi dan pemerintahan. Pada masa Abu Ja'far Al-Mansur tahun 754 sampai 775 Masehi. Beliau memindahkan ibu kota negara yang awalnya di Al-Hamshimiyah ke kota yang baru dengan dibangunnya Baghdad pada tahun 762 Masehi. Beliau menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir atau perdana menteri sebagai koordinator departemen, membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dewan penyelidik keluhan, dan kepolisian negara, dan di samping itu juga memenahi angkatan bersenjata. Yang kedua yaitu pada bidang perdagangan. Pada masa Al-Mahdi tahun 775 sampai 785 Masehi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil penambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Yang ketiga yaitu pada bidang pendidikan. Pada masa Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi dikenal sebagai khalifah yang mencintai ilmu. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakan. Ia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Baitul Hikmah atau Akademi Ilmu dan Peradaban. Pada masa Al-Ma'mun, inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Bidang militer. Al-Mu'tasim mengadakan perubahan sistem ketentaraan pada dinasti Abbasiyah. Militer dinasti Bani Abbas terdiri dari 3 bagian, yaitu pasukan pemanah Ramiyah, pasukan infantera atau Harbiyah, dan pasukan berkuda yang biasa disebut Khail. Masa Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim dibentuklah 2 kekuatan militer, yaitu Syakiriyah dan Gilman. Bidang ilmu pengetahuan. Pada masa ini terdapat 4 mazhab. Yang pertama, Hanifah. Itu berdiri dari 700 sampai 767 Masehi. Mazhab ini lebih banyak menggunakan pemikiran rasional daripada hadis, berbeda dengan Imam Maliki yang hidup tahun 713 sampai 795 Masehi. Banyak yang mengandung hadis dan tradisi masyarakat Madinah. Pendapat 2 tokoh itu ditengahi oleh Imam Syafi'i yang hidup 767 sampai 820 Masehi, dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal
780 sampai 855 Masehi. Terdapat pula aliran-aliran seperti Muharijiyah dan Mu'tazilah. Bidang seni dan budaya. Tawazun merupakan gaya sastra dalam frase yang jumlah suku kata panjang dan susunannya sama. Kemudian dikembangkan dengan meniru gaya Al-Quran. Tokoh penulis Tawazun yang terkenal ialah Abdul Hamid Al-Khatib, 789 Masehi umurnya, dan Abu Umar Usman Al-Jahiz, 868 Masehi, dan Abu Hayyan At-Tahudi yang hidup sampai 987 Masehi. Jenis sastra lainnya ialah makamat, yaitu sebuah urutan cerita yang prosa berima atau sajak. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Secara politis, para khalifah adalah tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama, sekaligus kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Pada masa ini berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pada masa Harun ar-Rasyid, memanfaatkan kekayaan untuk keperluan sosial seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Kehancuran dinasti Abbasiyah. Penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah ada dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, pertama, Khalifah Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Kedua, Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Ketiga, fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Faktor eksternal, pertama, terjadinya perang salib yang berlangsung beberapa gelombang, banyak menelan korban. Konsentrasi dan perhatian pemerintah Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara salib. Kedua, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam menyebabkan kekuatan Islam menjadi lemah. Baiklah, demikian tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami mengenai kebudayaan Islam di periode dinasti Abbasiyah. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.